Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Matan Al-Ajrumiyah, dan insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ya. Terakhir kemarin kita membahas tentang ataf ya kemarin. Kemarin kita bahas sampai ataf, berarti sekarang kita mulai masuk ke taukid ya. Nah, kita sampai ke perkataan musannif rahimahullahu taala, babu taukidi at-taukidu tabi'un lil muakkadi fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi. Ya, nah. Baik ya, silakan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Pak Abu Naufa ya, tafadhal dia baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannif rahimahullahu ta'ala bab at-tawkid. At-tawkid tabi'un lil muakkadi fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa yakunu bi alfadhin ma'lumatin wa hiya an-nafsu wal 'ainu وكل وأجمع وتوابع أجمع وهي أكتع وأبتع وأبصع تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. Nah, diterjemahin dulu. Bab tentang taukid. Taukid adalah pengikut yang diperkuat dalam rofaknya. Bukan. Dan atau taukid itu mengikuti yang diperkuat dari Mas. sisi rofaknya. Taukid itu mengikuti yang diperkuat dari sisi rofaknya, nasabnya, khafatnya, dan ma'rifatnya. Dan taukid itu telah ditentukan lafaz-lafaznya. Nah, mereka adalah nafsu, ainu, kullu, ajma'u, dan yang mengikuti ajma'u adalah akta'u, abta'u, dan absa'u. Nah, seperti perkataanmu, telah berdiri Zaid dirinya. Aku melihat sebuah kaum seluruhnya. Aku telah berpapasan dengan kaum seluruhnya. Nah. Di i'rab ya, Ustaz? Ya, ayo. Babu taukidi. Babu taukidi khobar, taukidi mudhaf ilaih, at-taukidu mubtada tabi'un khobar lil muakkadi jar majrur fi jar raf'i jar majrur hinya mudhaf ilaih wa ataf nasbi ma'tuf hi mudhaf ilaih wa ataf khafdi ma'tuf hi mudhaf ilaih. Sama. Sampai ke ta'rifihi. Baik. Wa arful, kalau ini istinaf juga ya? Ya, istinaf. Istinaf yakunu fi'il mudhari nakis, kemudian fa'ilnya bukan fa'il, isim yakunnya balik ke taukid. Iya, balik ke taukid ya. Kemudian bi alfadhi jar majrur ma'lumatin na'at. Ya, nanti bi alfadhin ini jar majrur sebagai khobarnya ya. Yeah, khobarnya khobar yakun ya. Baik. Terus wahia harful istinaf juga atau atuf, Ustaz, kalau di sini, Ustaz? Istinaf aja. Wahia. Istinaf ya? Hiyanya menjadi mubtada, an-nafsu posisinya menempati khobar, wa atuf, kemudian ainun dan seterusnya juga maktuf sampai ajma'un, sampai watawabi'un. Ya,
Ini juga sama matub juga ya. Ajma'a. Ajma'a sebagai mudhaf ilaih ya. Ya, mutafilai betul. Heeh. Kemudian di sini istinaf lagi, ya di sini sebagai mubtada, a'ta'u sebagai khobar, wa a'taf abta'u sebagai ma'tuf. Matub Kemudian ya. wa juga atof, absa'u juga ma'tuf. Baik. Taqulu fi'il mudhari, fa'ilnya kembali ke anta, koma di sini sebagai fi'il madi, Zaidun sebagai fa'il, nafsuhu sebagai taukid ya, Nah, taukidnya. sebagai taukid betul. Wa ra'aitu a'tof, ra'aitu di sini sebagai fi'il mudhari, Eh, fi'il madi, Filmadi. fi'il madi, fa'ilnya kembali kepada anta, Bukan al file kembali kalau kayak gini taknya yang filenya. oh iya, tanya yang fa'ilnya. Mm. Tanya fa'ilnya anta, setelah itu al-qauma maf'ul bih, kullahum sebagai taukid untuk maf'ul bihnya al-qauma. Ya. Kemudian wa a'tof Entar marartu, dulu, nih kalau kayak gini domainnya tetap aja harus di Arab ya. ya, Home-nya mutafilai gitu. domirnya mudhaf ilaih ya. Baik. Wa a'tof marartu fi'il madi, ta sebagai fa'il, anta Mhm. bil qaumi jar majrur, ajma'ina taukid untuk majrurnya al qaumi, kemudian Baik. ya-nya sebagai itu ya. Udah, ajmainnya udah. Itu ajmain kan Oh, ya-nya ya. kan Ya, itu tanda. Jadi sama. menandakan kalau dia itu masuk majrur, dia pakai ya. Kalau marfu pakainya ajmauna. Ya, baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khair. Jadi tawabi yang ketiga adalah taukid ya. Kemarin kita udah bahas naat dan ataf. Sekarang kita bahas taukid. Taukid di sini bukanlah sembarang taukid ya. Kita kan mendengar dalam bahasa Arab itu ada taukid dengan huruf taukid seperti inna, atau dengan huruf taukid seperti lam taukid, atau huruf taukid dengan waw qasam mau sumpah ya. Bukan yang itu. Taukid yang dimaksud dalam bab tawabi adalah taukid dengan lafaz yang sudah ditentukan. Jadi terbatas hanya pada 4 lafaz ini. Apa saja lafaznya? An-nafsu, ya, al-ainu, kullu, dan ajma. Jadi terbatas pada 4 lafaz ini. Yang pertama adalah an-nafsu, yang kedua al-ainu, yang ketiga kullu, dan keempat ajma. Nah, an-nafsu dan al-ainu ini dia khusus untuk memberikan penekanan ya tentang orangnya. Misalnya kalau kita mengatakan ra'aitu Zaidan nafsahu atau ra'aitu Zaidan ainahu, sama ya. Ya, penggunaan an-nafsu dan al-ainu sama persis. Ra'aitu Zaidan nafsahu. Saya melihat Zaid benar-benar dirinya yang saya lihat. Jadi bukan anaknya, bukan istrinya, bukan kucingnya misalnya. Ya, dengan kita mengatakan ra'aitu Zaidan nafsahu, kita memastikan bahwa yang kita lihat benar-benar Zaid. Yang misalnya ya mungkin si Zaid ini buronan misalnya, afwan. Kemudian kita dengan yakin melihat dia di suatu tempat di mall ya. Kita katakan itu Zaidan nafsahu. Saya melihat Zaid benar-benar dirinya. Ya, saya hakul yakin kalau yang saya lihat adalah si Zaid. Jadi ini fungsi dari an-nafsu dan al-ainu. Keduanya sama ya. Kita katakan itu Zaidan nafsahu atau itu Zaidan ainahu, maknanya sama-sama menegaskan bahwa dirinya lah yang kita lihat. Nah, ketika marfu ngikut dia, misalnya qama Zaidun nafsuhu. Ya, seperti dalam contoh ini, qama Zaidun nafsuhu. Zaid dirinya telah berdiri. Ini adalah bentuk penegasan. Misalnya Afwan, misalnya Zaid ini orang yang sudah dikenal lumpuh bertahun-tahun. Lalu kemudian tiba-tiba kita mengatakan kepada teman-teman kita yang juga temannya Zaid, qama Zaidun. Ya, Zaid telah berdiri. Ya, karena kita tahunya ya Zaid ini orangnya nggak bisa berdiri karena lumpuh misalnya qadarullah, maka tentu temannya akan berkata yang benar. Ah, masa ya kan? Apa berita ini benar?
Kemudian kita katakan qama Zaidun nafsuhu. Benar. Zaid dirinya yang berdiri. Jadi dengan kita mengatakan nafsuhu, menjadi jelaslah bahwa yang berdiri benar-benar Zaid. Begitupun kalau majrur, maka ikut majrur juga. Marartu bi Zaidin nafsihi atau ainihi. Ini penerapan taukid. Baik, kita ajak diskusi peserta pada pagi hari ini, yaitu Ibu Atikah. Nah, Ustaz. Nah, jadi Ibu Atikah, taukid itu seperti itu ya. Untuk menegaskan, ya, menekankan makna dari sebuah kalimat, tapi bukan dengan sembarang bentuk taukid. Hanya dengan 4 lafaz khusus, yaitu an-nafsu, al-ainu, kullu, dan ajma' ya. Kita udah bahas penggunaan an-nafsu dan al-ainu. Ini untuk menegaskan diri ya. Nah, sekarang kita bahas yang ketiga dan keempat, yaitu kullu dan ajma ya. Kullu dan ajma ini sama fungsinya. Ini untuk menegaskan secara keseluruhan. Bentuknya harus jamak ya. Kalau kullu ini harus jamak. Misalnya Bu, kalau saya mau bikin kalimat para siswa telah datang seluruhnya, gimana ngomongnya? Ja'a at-tulabu kulluhum. Ja'a At-tulabu kulluhum. tuntas. Coba sekarang saya maunya Ibu pakainya yang ajma. Pakai yang Jadinya ajma, Bu. gimana Ustaz? Ja'atul labu. Ja'at-tulabu ajma. Gimana jadinya Ustaz? Kalau ajma itu bisa jadi ajma'una, bisa jadi ajma'ina, tergantung dia rofa atau nasab atau jar. Ja'at-tulabu ajma'una. Taib ya, ja'atul labu ajma'una. Ya. Jadi kulluhum dan ajma'un hanya bisa dipakai yang bentuknya jamak ya. Kan nggak mungkin kalau kita mengatakan ja'a zaidun kulluhu, bisa nggak Bu? Nggak bisa. Kan nggak mungkin orang datang misalnya tangannya doang gitu ya. Namanya mufrad, ya dia nggak bisa pakai kullu sama ajma'un. Bisanya pakainya an-nafsu dan al-ainu. Kemudian misalnya kita mengatakan saya telah melihat para siswi seluruhnya, gimana? Ra'aitu at-talibatu para siswi ya. Ra'aitu at-talibata. Ingat Bu, waktu kita bahas tanda nasab kan ada 5 ya. Ada fathah, alif, kasroh, ya sama buang nun. Berarti Nah, jaman salim ini ketika nasab tandanya tandanya kasroh ya. Nah, Jaman salim ketika nasab tandanya kasroh. Jadi ro'a itu at-talibati kul. kullahun. Nah, betul ya. Jadi domirnya disesuaikan Bu ya. Karena dia adalah jaman salim, kita mengatakannya kullahunna. Kenapa bacanya kula Bu enggak kuli? Kan dia kasroh Bu nih. Karena Kenapa enggak kulihinna? maf'ulun ya Ustaz, ngikutin. Iya, betul. Yang diikuti i'rabnya ya, bukan harokatnya ya. Nah, Jadi karena atau libat ini maf'ul bi mansub, maka taukidnya kulla harus ikut mansub, kullahunna. Tuntas. Sekarang pakai ajma, Bu. ra'aitu at-talibati. Jadinya mu'annas ini Ustaz ya. Enggak. Kalau ajma itu, Kira jadi asma'ina. iya ajmaina ya, taib. Ajmaina aja. Karena ajmaun, ajmain ini bisa dipakai buat muzakkar dan juga muannas. Ya. Taib. Kemudian misalnya marartu bi, Bu, marartu bit talibati. Marartu bi-talibati kullihinna. Taib, kullihinna. Ya. Jadi begitu ya. Kesimpulannya taukid itu mengikuti muakkadnya pertama dari sisi i'rabnya ya. Jadi i'rabnya harus sama. Kemudian adatnya ya. Adatnya harus sama. Seperti misalnya kalau yang datang adalah tulab, maka dia pakainya kullu. Ya, kemudian
Naunya juga harus sama. Kalau dia mudzakkar pakainya hum. Kalau dia muannas pakainya hunna. Afwan Bu, ini untuk yang apa? Muannas tadi aneh keliru ya. Yang benar itu kalau misalnya tolibat pakainya bukan ajmain ya. Dia pakainya jamiat ya. Jamiat. Jadi mu'anas juga Ustadz ya? Iya, jadi pakainya jamiatin ya. Baik, jadi ini harusnya jamiatin. Kalau musana bisa juga Ustadz? Bisa. Misalnya kita mengatakan telah datang 2 siswa, keduanya gimana ngomongnya? Ro'a itu at-tolibani Atau libaini. at-tolibaini Nah, ro'a itu atau libaini baini gimana jadinya Ustaz? pakai kan kalau kulu tuh musananya kila Bu, kila atau kilta. Ro'a itu atau libaini Huma. kilai hima kan Hima. harus ini kan maf'ul bi kan masuk kan? Jadinya kilai hima. Tapi kalau ro'a itu tolibata ini gimana? Ro'a itu at-toli Bata ini kiltai. Oh, kiltai hima. Ya, taib. Kiltai hima. Taib mumtaz barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Jazakallah khairan. Taib sekarang kita minta latihan ya. Di sini ada Pak Andri. Nah, Ustaz. Pak Andri, antum latihan merubah mulai dari yang mufrad sampai ke jamak muannats salim. Pakai kulu ya. Nah, Ustaz. Awali dengan yang mufrad, ro'ait, misalnya ro'ait, mufrad nggak mungkin ya. Yang musanna aja ya. Anda mulai dari yang musanna, dari yang marfu. Ja'at talibani, pakai kulu, gimana? Ja'at kan? Ja'at Talibani ya? Oh ya, Ja'at Talibani kilahuma. Kenapa nggak kilaihima? Kan marfu, Ustaz. Taib mumtaz ya kilahuma. Sekarang ja'atit talibatani. Ja'atit Talibatani kiltahuma. Mumtaz. Kilta huma ya. Sekarang ja'at tullabu. Ja'at tullabu kulluhum. Ja'tullabu kulluhum. Kulluhum. Mumtaz ya. Kulluhum betul. Sekarang ja'atit talibatu. Ja'atit Talibatu kulluhunna. Kulluhunna mumtaz. Sekarang ini kan yang marfu ya. Sekarang yang mansub. Ra'aitu talibaini. Udah tadi ya. Ra'aitu talibaini udah di sampingnya. Yang ini. Kemudian ra'aitu talibata ini udah yang ini. Berarti tinggal marortu ya. Jadi biar semua keadaan ada. Sekarang marortu bit talibaini. Marartu bitolibani Bit talibaini. bitolibaini kilaihima. Kilaihima mumtaz. Kilaihima. Sekarang marortu bit talibataini. Marartu bitolibataini kiltaihima juga. Kiltai hima Kiltaihima. mumtaz. Sekarang marortu bit tullabi. Marartu bitullabi kullihim. Kullihim. Oh, bisa. Iya, kullihim. Iya. Kemudian marortu bit talibati. Marartu bitolibati kullihinna. Kullihinna mumtaz ya. Jadi taukidnya seperti ini ya. Ansar. Dia bisa untuk musannanya, bisa untuk jamannya. Sebetulnya yang an-nafsu dan al-ainu juga sama bisa ya. An-nafsu dan al-ainu bisa untuk 2 orang. Misalnya ja'a at-talibani. Gimana kalau pakai an-nafsu?
Ja'a. Anfusuhuma. Ya, Oh, gitu ya. oh Pakainya iya. anfusuhuma. Anfusuhum. Ja'at tullabu Anfusuhum. anfusuhum. Begitupun dengan ain. Ain sama. Kalau dia ja'at talibani a'yunuhuma, ja'at tullabu a'yunuhum. Ya, jadi semuanya sebenarnya bisa digunakan untuk yang bentuknya musanna maupun jama'. Baik, ya Mumtaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Iya, Kom. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke bab badal ya. Kita buka dulu kitabnya. Badal. Nah, babul badali. Kita minta peserta Ibu ya berarti ya. Ibu Endang. Silakan Bu Ya Endang. Ustaz, assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babul badali idza abdila ismun. Idza ubdila. Oh ya. Idza ubdila ismun min ismin aw fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i i'rabihi wa huwa arba'atun aqsamin. Badalus syai'i minas syai'i wa badalul ba'di minal kulli wa badalul ihtimali wa badalul ghalati. Taqulu qama Zaidun akhuka wa akaltu raghifa thuluthahu wa nafa'ani Zaidun ilmuhu wa ra'aitu Zaidan al-farasa aradtu an taqula al-farasa fa ghalibtu fa abdalta Zaidan minhu. Artinya bab badal. Jika digantikan isem dengan isem atau fi'al dengan fi'il, mengikutinya dalam semua i'rabnya. Dan dia ada 4 keadaan. Badal keseluruhan dari keseluruhan, badal sebagian dari keseluruhan, dan badal istimal, ini apa ya Indonesianya? Badal yang ini meliputi. Meliputi, dan badal golat. Golat apa Indonesianya, Tan? Badal salah ngomong, salah ucap. Badal salah ucap. Jadi kalau yang golat ini hanya lisan ya? Iya, nggak mungkin ada di tulisan ya. Oh, oke. Baik, ayo di Arab. I'rab, yang bawahnya belum diartiin. Mana? Takulu Yang belum diartiin. Oh iya benar, ayo artiin. Takulu kau katakan Zaidun berdiri, saudara laki-lakimu Zaid berdiri, dan aku telah memakan rohifa, apa ini, Tat? Roti sulusu sepertiganya, dan nafa'ani Zaid bermanfaat bagiku ilmunya, dan aku melihat Zaid kuda gitu ya, Tat? Iya gitu. Arota, jika kau ingin mengatakan alfarosa, kuda. Fakolita. Bukan jika. Sebenarnya kamu ingin mengatakan kuda. Oh, tapi yang dibilang Zaid. Oke. Iya. Fakolita dan apa ini ya? Kamu salah ucap. Kamu salah ucap. Fa'abdaltu Zaidan minhu, dan kamu gantikan Zaidan dengannya. Baik. Zaid dengannya. I'rab babu khobar al-badali mudhaf ilaihi idza harfu syartin ubadila fi'il madhi ismun fa'il. Ubdila itu fi'il madinya majhul ya. Ini majhul. Jadi ini naibul fa'il. Nah. Ya, naibul fa'ilnya ismun min ismin jar majrur au harfu atfin fi'lun ma'tuf min fi'lin jar majrur. Tabi'ahu badal ya? Mana? Mengikutinya. Tabi'ahu. Tabi'ah itu kan fi'il madi. Madi ya? Oh. Tabi'ah ayat bau kan? Tabi'ah fi'il madi. Terus fa'ilnya
kembali ke fi'lun. Ke badal. Ini lagi Ya. ngomongin badal. Terus Ke haknya? badal. Haknya maf'ul bih. Iya, Terus haknya maf'ul bih. jami'i jar majrur i'rabi mudhaf ilaihi, hi-nya mudhaf ilaihi. Baik. Wa harfu isti'naf huwa mubtada arba'atu khobar aqsamin mudhaf ilaihi badal ya. Asyai'i mudhaf ilaihi minasyai'i jar majrur wa harfu atfin badalu ma'tuf al ba'di mudhaf ilaihi minal kulli jar majrur. Sama semua ya sampai ke bawah Tan. Wa harfu Ya, atfin. sama golat ya, sampai golat. Ya, kita lewatin. Taqulu fi'il mudhari, fa'ilnya kembali kepada anta. Qoma Zaidun sampai habis ini maf'ulun qaul. Cuma Qoma kita i'rab aja. Biar Ya. biar tahu cara i'rab badal ya. Oke. Qoma fi'il madhi, Zaidun fa'il. Akhu ini badalnya, ka mudhaf ilaihi. Wa harfu atfin, akaltu fi'il madhi, fa'ilnya tu, araghifa maf'ulun bih, thulutha badal, hu mudhaf ilaihi. Wa harfu atfin, nafa'ani, nafa'a ini fi'il madhi, ini nun niswah, ya-nya bukan. Nun wikoyah namanya. Oh, nun wikoyah. Oke. Jadi kalau ada fi'il yang ada maf'ul bihnya yang mutakalim, dia memang butuh kepada nun wikoyah. Ya. Karena kalau ada nun wikoyahnya jadinya lucu bacanya, nafa'ai jadinya. Ya. Ya. Terus ya mutakalim ini maf'ul bih, Zaidun fa'il, ilmu badal, hu mudhaf ilaihi, wa harfu atfin, ra'aitu fi'il madhi, fa'ilnya tu, Zaidan maf'ul bih, al-farasa ini badalnya. Arata fi'il madhi, fa'ilnya ta, an taqulu ini masdar mu'awal, annya harfu nasbin, taqula ini fi'il mudhari mansub, fa'ilnya anta, al-farosa maf'ul bih, faqalit ta, fa ini harfu jawab ya Tat? Ya, harfu jawab ya. Jawab. Qalita ini fi'il madi, fa'ilnya ta, anta. Fa harfu atfin, abdalta fi'il madi, taknya fa'il, Zaidan maf'ul bih, minhu jar majrur. Mumtaz, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Taib, ya sekarang kita ajak diskusi Pak Ardan ya. Taib, Pak Ardan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sekarang diskusi tentang badal ya. Jadi badal ini kalau dalam bahasa kita namanya keterangan pengganti. Keterangan pengganti itu misalnya adik saya Ahmad sedang pergi. Maka siapa adik saya? Ahmad. Pak Ahmad. Siapa Ahmad? Adik saya. Adik saya. Iya, ini namanya badal nih. Ciri-ciri badal salah satunya dibuang, tetap ngerti kita. Adik saya sedang pergi. Ahmad sedang pergi. Sempurna kan kalimatnya? Sempurna Ustaz. Ya, makanya namanya badal ya. Nah, badal dalam bahasa Arab ada 4. Ada badal syai' minasyai', ada badal ba'di minal kul, ada badal ijtimal, ada badal ghalat. Yang pertama badal syai' minasyai' itu kayak tadi, Pak. Misalnya kita mengatakan ini adalah saudara saya, namanya Ali. Gimana ngomongnya, Pak? Ada akhi Aliyun. Hadza akhi Aliyun. Kenapa Aliyun, Pak? Kan akhi kasroh. Karena akhi marfu tapi Ustaz. Betul ya, akhi itu khobar marfu. Baik. Kemudian misalnya kita mengatakan saya telah melihat Ustadz Ahmad. Gimana ngomongnya? Ra'aitu al-ustadu ra'aitu al-ustada Ahmad. Ahmada Ustaz, afwan. Ra'aitul ustaza Ahmada. Ahmada. Apa nih artinya?
saya telah melihat sang ustadz, yaitu Ahmad. Jadi ustadz itu namanya Ahmad ya. Nah, Kalau Anda bacanya Ra'aitu Ustaza Ahmada, apa artinya? itu ustadz. Ustadznya yang pertama nakiroh ya Ustadz ya. Iya, jadi Anda misalnya ngomongnya Ra'aitu Ustaza, nggak pakai al, Pak. Heeh. Ustaza Ahmada. Apa artinya? Oh, aku melihat ustadznya Ahmad, Ustadz. Mudhof Siapa ilaih. nama ustadznya? Siapa nama ustadznya Ahmad? Nggak tahu, nggak diketahui Ustadz. Nah, jadi ini beda antara konsep dari badal sama mudhaf ilaih ya. Hmm. Yang atas ini Ra'aitul Ustadz Ahmad ini badal. Yang namanya badal ya dirinya sendiri. Saya Nah, melihat Ustadz. Ustadz namanya Ahmad, gitu kan? Ini badal namanya. Ra'ait Ustadz Ahmada ini mudhaf ilaih. Beda konsep sama badal. Kalau mudhaf ilaih kan kepemilikan kan? Iya. Saya melihat Ustadznya Ahmad. Siapa namanya? Mana tahu nggak disebutin. Ya. Iya, Ustadz. Baik Pak, misalnya kita mau kasih badal Pak di kalimat yang kedua ini. Saya melihat Ustadznya Ahmad namanya Ali. Gimana ngomongnya? Ra'aitu Ustadza Ahmada Aliyan. Muntas ya. Jadi Ra'aitu Ustadza Ahmada Aliyan. Nah ini Aliyan jadi badalnya badalnya mana? Aliyan jadi Ustadza ya. Ustadza. Ya. Saya melihat Ustadznya Ahmad Aliyan namanya Ali. Ya jadi ini namanya badal syai' minas syai'. Kalau di kitab contohnya qama Zaidun akhuka. Zaid saudaramu telah berdiri. Siapa Zaid? Saudaramu. Siapa saudaramu? Zaid. Ini namanya badal syai' minas syai'. Dan kemudian yang kedua apa? Badal ba'di minal kul. Mengganti sebagian dari keseluruhan. Ini yang biasanya bentuknya apa tuh? Bagian per bagian, Pak. Misalnya kita makan roti di sini ya. Akal turrogifa sulusahu. Saya makan roti sepertiganya. Atau misalnya setengahnya, Pak. Apa setengahnya itu? Nisfuhu. Akal turrogifa nisfahu. Seperempatnya. Rubu'ahu ya. Ya, seperlima. Humusahu. Seperenam. Sudusahu. Sepertujuh. Subu'ahu. Taib. Seperdelapan. Iya, sumunahu. Sumunahu Ustaz ya. Sepersembilan. Tusu ya. Tusu Ustaz ya. Tusu'ahu. Sepersepuluh. Usyurahu Ustaz. Usyurahu. Taib ya. Jadi badal bal minal kul tuh bentuknya seperti ini. Atau dia bentuknya yang misalnya kalau kita bilang ini ada dua, yang pertama apa, maka yang pertama itu namanya badal. Ya. Seperti tadi di sini ya. Wa huwa arba'atu aqsamin. Dan badal itu ada 4. Badal syai' min syai' yang pertama, berarti badal itu jadi badal. Misalnya di hadis arba'in ya. Bunyal Islamu ala khamsin syahadati. Islam dibangun atas 5 perkara. Syahadati. Yang pertama syahadat. Berarti syahadati sebagai badal. Jadi kalau disebutkan sesuatu itu ada 2, ada 3, ada 4. Kemudian disebutkan yang pertama, maka yang pertama itu adalah badalnya. Ini namanya badalul ba'di minal kul. Badal sebagian dari keseluruhan. Taib. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Taib, selanjutnya kita akan diskusi dengan Ibu Hurin ya. Ya, Ibu Hurin? Ya, Ustaz. Suaranya kok kayaknya pelan banget ya? Oh iya. Ya, kita udah bahas badal syai' min syai' dan badal minal kul. Sekarang kita bahas badal istimal dan badal ghalat. Badal istimal itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, baik dia itu fisik ataupun non fisik. Ya. Misalnya di sini kita kasih contoh nafa'ani Zaidun ilmuhu. Zaid itu bermanfaat untuk saya ilmunya. Ya, karena memang Zaid ini orangnya pintar. Jadi kita sering diajarin sama si Zaid. Kita katakan nafa'ani Zaidun ilmuhu. Misalnya Zaid sering minjemin kita duit. Gimana kalimatnya, Bu? Bu Hurin? Nafa'ani Zaidun
Malahu. Maluhu ya. Maluhu. Nafa'ani Zaidun maluhu. Karena kan Zaidun, badalnya kan Zaidun ya. Dan Zaidun marfu. Oh iya. Fa'il. Misalnya kita ingin mengatakan telah datang Zaid. Bapaknya kayak gitu. Gimana ngomongnya? Ja'a Zaidun abuhu. Ya. Jadi badal istimal ini bisa kita pakai buat bercanda ya. Jadi misalnya kita lagi rapat nih. Lagi rapat, tinggal Zaid yang belum datang. Terus kita bilang, Ja'a Zaidun. Kata teman kita, mana. Gitu, kucingnya. Jadi yang datang bukan Zaidnya, tapi kucingnya. Badal istimal itu bisa kayak gini ya. Jadi bisa Ja'a Zaidun, abuhu, umuhu, zaujatuhu, bintuhu, kituhu, dan seterusnya. Ini namanya badal istimal. Ya, kita bisa bercanda pakai ini. Misalnya ya kita bilang, saya melihat Jokowi. Kita bilang kayak gitu. Ra'aitu Jokowi. Terus kemudian kita nggak percaya. Masa? Kita bilang, ternyata bukan Jokowi, ternyata anaknya. Kita katakan, Ra'aitu Jokowi waladahu. Karena maf'ul bih ya. Ra'aitu Jokowi walada istimal. Paham konsepnya, Bu? Nah, memang kalau istimal itu dia harus ada domirnya, Bu. Ada syarat lain Makanya, nggak, Ustaz? Al-istimal. Nggak ada. Yang penting ada domirnya aja. Makanya dari tadi kan kita katakan abuhu, maluhu. Jadi biar domirnya itu nyambung sama mubdalnya, sama kata yang digantikannya. Itu syaratnya itu aja. Apa bedanya sama al-ba'du min? Kemudian terakhir badal ghalat. Ini seperti di sini kalau ba'du min al-kul itu sebagian. Kalau yang istimal memang bisa dibilang sebagian, Bu. Kan harta Misalnya bagian Ja'a Zaidun abu, apakah bapak itu bagian dari anak? Kan enggak kan? Utuh. Gimana? Iya. Bagian itu harus dirinya, Bu. Kalau bagian itu kan roti ya sepertiga roti. Kalau anak sama bapak jadi beda antara badal sama badal istimal. Terakhir ada badal ghalat. Dirinya gitu ya. Iya, jadi kalau badal minasya itu harus zat yang sama. Kalau badal istimal zatnya beda ya. Kita lagi ngomongin Zaid tapi yang kita sebut bapaknya, kucingnya. Kayak gitu. Terakhir badal ghalat ya, badal ghalat ini badal salah ngomong. Asalnya kita mau ngomong ra'aitul farosa, tapi entah kenapa yang disebut malah ya Zaid duluan, ra'aitu Zaidan. Maka kita koreksi al-farosa. Maksud kalau dalam bahasa kita, saya melihat Zaid kuda, jadi gitu. Jadi ada koreksi di belakang. Ini namanya badal ghalat. Baik, ada pertanyaan, Bu? Berarti badal istimal ini bisa sesuatu miliknya. Milik dia, betul. Mau fisik atau non fisik, semuanya bisa. Berasal dari zatnya. Iya, bukan bagian dari dirinya. Ya. Nah, bukan dirinya sendiri gitu. Kalau diri sendiri kita pakainya badal syai ya. Misalnya kita katakan hada akhi Zaidun, kan itu jadi juga. Tapi kalau hada Zaidun, akhuhu. Nah, ini kan bukannya hubungan dengan Zaid, saudaranya kayak gitu. Itu namanya badal istimal. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Jadi itu dia pembahasan tentang badal ya. Jadi badal ada 4, ada badal syai' min syai', ada badal ba'dhi min al-kul, badal istimal dan badal ghalat ya. Baik. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab badal. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah babu mansubatil asma'i. Baik. Silakan baca sekarang dari bawah ya. Baik. Ayo Pak Iqbal dulu. Silakan Pak Iqbal. Ya, Ustaz. Babul mansubati. Babul mansubati al-asma'i. Al-mansubatu arba'ata asara. Wahia al-maf'ulu bih wal masdaru. Wa zarafu zamani
wa zarful makani wal halu wat tamyizu wal mustashna wasmula wal munada wal maf'ulu min ajli wal maf'ulu ma'ah wa khabaru kana wa akhwatiha wasmu inna wa akhawatiha wattabi'ul lil mansubi wa huwa arba'atu asya'a an-na'atu wal atfu wat taukidu wal badalu. Ayo. Main. Ya. Bab isim-isim yang mansub. Yang mansub itu ada 14. Mereka adalah maf'ul bih, masdar, zorof zaman atau keterangan waktu, terus keterangan tempat, hal, tamyiz, mustasna, isimla, dan munada, dan maf'ul min ajli, dan maf'ul ma'a. Coba diartiin kalian Pak, jadi apa itu maf'ul min ajli, apa itu maf'ul ma'a? Maf'ul min ajli apa? Keterangan Tujuan ya? Keterangan Iya, tujuan min ajli. Tujuan min ajli, terus keterangan bersama, keterangan maf'ul ma'ah tuh keterangan kayak wow gitu Ustaz ya. Yeah. Bersama. Terus khobar kana bersama, betul. Terus dan saudara-saudaranya. Dan saudara-saudaranya. Terus isim ina dan saudara-saudaranya. Terus kemudian tabi'u yang mengikuti mansub. Dan mereka adalah ada 4 macam, yaitu na'at, atof, taukid, dan badal. Baik, bentar, di Arab Pak. Babu itu khobar, mansubati itu adalah mudhof ilaih, al-asma'i. Ya, al-asma'i itu adalah sama. Naat. Mudhof ilaih juga. Kalau naat kemana Pak? Oh iya. Kalau naat itu harus al-mansubat baru bisa jadi naat ya. Kalau ini kan nggak ada alnya. Iya. Mudhof ilaih. Kemudian al-mansubatu itu mubtada, arba'ata itu adat sebagai khobar ya, arba'ata asyara. Ya, murakab sebagai khobar ya. Ya. Jadi arba'ata asyara murakab sebagai khobar. Terus wa hiya, waw itu harfun istifna, hiya itu Pak, bukan istisna tapi istinaf. Istinaf, ya. Afwan. Ya, istinaf. Iya. Iya itu mubtada. Baik. Terus al-maf'ul bih itu khobar. Nah. Terus waw itu huruf ataf, harf atfin. Bihi ya, bihi itu jar majrur Ustaz. Nah, terus wal masdaru. Wal masdaru waw itu harfu atfin, al masdaru itu ma'tuf ke maf'ul bih. Ini semuanya bawahnya sama ya. Dan bawahnya semua sama sampai ke ma'tuf, ini mudhof ilaih, ma'tuf, mudhof ilaih, ma'tuf, mudhof ilaih, ma'tuf, jar majrur, ma'tuf, dzarab. Ma'tuf lagi mudhof ilaih. Yeah. Nah, akhwati ma'tufnya kemana, Pak? Akhwati ma'tufnya ke khobar. Kalau ke khobar kan marfu. Ini akhwati. Oh, akhwati. Ke kana. Ke kana ya. Karena kan kana mudhof ilaih kan? Iya, mudhof ilaih betul Ustaz. Baik, terus wasmina mudhof ilaih wa ismun ina mubtada. Bukan mubtada, ma'tuf juga. Ma'tuf. Ini semuanya ma'tuf semua ya. Kan belum selesai kalimatnya.
Inanya mudhof ilaih, Inanya akhwatinya mudhof ilaih. ma'tuf ke inna. Iya. Terus watabi'u sama Wattabi'u sama ma'tuf. ma'tuf. Ma'tuf juga. Lil Lil mansubi. mansub itu ajar majrur. Terus wahwa. Wahwa itu harfu istinaf, wa itu mubtada, arba'atu itu khabar, asya'a itu mudhof ilaih, anaktu itu badal, wa itu Kenapa asya'a mudhof ilaih tapi dia fathah kasroh? Isim ghairul munsharif, Ustaz. Hah? Isim ghairul munsharif alif belakang alif dengan hamzah. Ya, ghairul munsharif ketika majrur tandanya fathah. Taib, anak itu jadi apa? Anak itu badal, Ustaz. Taib badal, terus Waw itu harfu atfin, al-atfu itu maftuf ke naat, waw itu harfu atfin, taukidu itu ma'tuf ke naat, waw itu harfu atfin, dan badal itu ma'tuf. Ya, semuanya ma'tufnya ke anak tuh ya. Ya, ke naat. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Syukran. Nah, ya, jadi alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang isim-isim yang dirafa'kan. Jadi memang kalau di kitab Jurmi itu pembahasan pertama tentang isim, kita sudah membahas ketujuh-tujuhnya. Selesai kita membahas isim-isim yang dirafa'kan, kita mulai masuk ke pembahasan babu mansubatil asma atau al asma al mansubat, isim-isim yang dinasabkan. Ya, jadi sekarang kita mulai membahas isim-isim dinasabkan. Dan ini mendominasi ya. Ini Masya Allah ya. Sebetulnya kalau kita lihat banyak kitab, itu bukan arba'ata asyara ya. Al-mansubatu khamsata asyara. Jadi sebetulnya kalau asalnya, apa yang ditulis oleh musannif, yaitu Ibnu Hajar Masan Haji, rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan al-mansubatu khamsata asyara. Tapi ternyata setelah dihitung, nggak ada 15, adanya 14. Jadi ini bagian dari salah tulis yang dilakukan oleh beliau. Meskipun ada beberapa ulama yang menyatakan, enggak salah tulis. Kita bisa kok ngitungnya biar jadi 15. Ya. Jadi di banyak cetakan tulisannya, termasuk apa yang aneh hafal sendiri, itu adalah al-mansubatu khamsata asyara. Tapi memang banyak para ulama yang mengatakan ini kalau dihitung-hitung cuma 14 ya. Makanya banyak juga yang ngoreksi al-mansubatu arba'ata asyara. Yang pertama adalah maf'ul bih. Sekarang kita diskusi, kita bahas secara global dulu aja ya. Kita berikan contohnya untuk semua isim yang mansubat ini. Baik. Pertama kita ajak diskusi dari bawah sekarang ya. Ibu Yunika ya. Ibu Yunika. Bu. Baik, tidak menjawab ya. Selanjutnya Ibu Sasa. Ya, Bu Sasa. Ya, Ustaz. Ya, Bu Sasa. Coba kasih contoh maf'ul bih. Kayak gimana, Bu? Bentar, Ustaz. Masih mikir. Maf'ul bih itu kan apa? Objek kan? Maf'ul bih ya objek. Ya. Maaf. Sebagai objek berarti ra'aitu ya Ustaz. Ra'aitu Zaidan. Ra'aitu Zaidan ya, tayyib. Ra'aitu Zaidan. Saya melihat Zaid, maka Zaidan adalah maf'ulun bihi muntaz. Sekarang masdar, Bu. Masdar. Apa contoh masdar? Masdar itu istilah lainnya adalah maf'ul mutlak. Udah belajar belum, Bu? Udah. Ya, apa contohnya? Misalnya saya benar-benar duduk, gimana bahasa Arabnya? Apa sih? Saya duduk, benar-benar duduk, Ustaz. Iya, saya benar-benar duduk. Ini gimana? Jalas tuh julusan. Mumtaz ya. Jalas tuh julusan.
Nah, julusan itu namanya masdar atau maf'ul mutlak ya. Maf'ul. Mutlak ya. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Baik. Selanjutnya adalah Bapak Suryana. Pak Suryana, Ya Ustaz, kasih contoh dzaraf zaman. dzaraf zaman. Ya. Adhabu Aha. dhahabtu ila ya dhahabtu ila masjidi Ilal masjidi, terus dzaraf zaman ya. apa? Dzaraf zaman itu keterangan waktu, Pak. Misalnya saya pergi ke masjid apa? Pagi-pagi, sore-sore, malam-malam apa gimana? Asbaha, Ustaz. Sobahan ya. Sobahan ya. Sobahan ya. Zahabtu ilal masjidi sobahan. Saya pergi ke masjid sobahan pagi-pagi ya, di waktu luntas. Satu lagi Pak, dzaraf makan Pak, keterangan tempat. Dzaraf makan. Contohnya apa ya Ustaz ya? Contoh ininya bahasa Indonesia. Tempat di depan, di belakang, di samping, Oh sebelah ya, kanan, ya. sebelah kiri. Koma. Sebentar. Misalnya ini Pak, saya bantuin ya. Masjid ada di depan rumah sakit. Al-masjidu alal Alam di atas Pak. Al-masjidu di depan. Di depan. Amama ya. Al-masjidu amama al-masjidu amama apa rumah sakit? Apa istilahnya? Rumah sakit. Mustashfa ya. Mustashfa ya. Ya, jadi al-masjidu amamal mustashfa. Ini contoh dzaraf makan. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Baik, selanjutnya berarti Ibu ya. Ibu siapa ya? Ibu Nurul ya. Ya, Ibu Nurul. Ya Ustaz. Baik Bu, kasih contoh hal Bu sekarang. Hal ya. Keterangan kondisi ya. Shalla al-waladu jalisan. Shalla al-waladu jalisan. Ya, anak kecil ya, anak itu sholat dalam keadaan duduk. Mumtaz ya, jalisan sebagai halnya. Mumtaz. Satu lagi Bu, tamis Bu. Tamis. Tamis itu keterangan zat ya. Kan kalau hal keterangan kondisi. Kalau tamis keterangan zat. Ana aksaru minka malan. Masya Allah, ini benar Bu. Amin. Ya, ana aksaru minka malan. Saya lebih banyak darimu. Apanya? Malan, hartanya. Karena bisa aja Ibu bilangnya, ana aksaru minka sayarotan, baitan. Ya, saya lebih banyak darimu. Apanya? Sayarotan, mobilnya, baitan, rumahnya. Ya. Jadi ini contoh dari tamis tuntas. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Oh iya. Baik, selanjutnya adalah Pak siapa nih? Pak Satria ya. Ayo Pak Satria. Ya Ustaz. Yang mana Ustaz? Dari mustasna. Ja'at tullabu illa Zaidan. Ja'at tullabu illa Zaidan. Para siswa telah datang kecuali Zaid. Mumtaz ya. Ini contoh mustasna mansub. Baik. Kemudian isimnya la, kayak gimana contohnya? Isimla la rojulu. La rojula fil fasli. La rojula fil fasli. Mumtaz ya, tidak ada seorang pun laki-laki di dalam kelas.
Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Nah, selanjutnya Ibu Mara ya. Ibu Mara Martalena. Iya. Nah, Ustaz. Silakan Bu Mara. Contoh munada. Munada itu kata yang dipanggil ya. Ya Zaidan. Ya Zaidan. Kalau nama satu dia domah Bu. Ya Zaidu gitu ya. Ya Zaidun. Ya Zaidu, ya Aliyu, ya Fatimatu. Kalau misalnya namanya dua, misalnya kita mau manggil wahai Abdullah gimana ngomongnya? Ya Ya dia Abdullah. mansub. Ya Abdullahi ya. Ya Abdullahi. Ini contoh munada. Nanti insya Allah kita akan bahas secara rinci. Baik, satu lagi Bu, maf'ul min ajli. Keterangan tujuan. Ajli Zahabtu nggak tahu Ustaz. Misalnya kita mengatakan apa namanya koma yang sering dipakai ya. Koma Zaidun ijlalan di amrin. Zaid berdiri. Kenapa Zaid berdiri? Ijlalan li amrin. Karena menghormati amr. Maka ijlalan sebagai maf'ul min ajli. Ya, baik, nggak masalah. Nanti insya Allah kita pada waktunya akan belajar ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wah, iya. Selanjutnya adalah Pak Rozani ya. Ya Ustaz. Pak Rozani, nah, Ya. kasih contoh maf'ul ma'ah Pak. Sirtu wa Ciliwung. Ini Indonesia banget contohnya ya, Masya Allah ya. Sirtu wa Ciliwung. Apa tuh artinya Pak? Aku berjalan mengikuti kali Ciliwung. Iya. Saya berjalan bersama Ciliwung ya. Maksudnya saya mah jalannya pakai kaki gitu kan. Ciliwung jalannya gimana? Pakai air. Mengalir ya. Mengalir ya. Iya. Mengalir ya. Jadi ini contoh maf'ul ma'ah ya. Thayyib. Kemudian selanjutnya contoh khobarnya kana Pak. Contoh khobarnya kana. Khobar kana. Ya. Kana Zaidun iman. Kana Zaidun qa'iman, mumtaz ya. Kana Zaidun qa'iman. Itu kan qa'iman sebagai khobarnya kana mansub. Khobar Fokus ya. kita sini kan yang kita lagi bahas yang mansub. Baik, mumtaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Nah, selanjutnya adalah Ibu Latifah. Nah, Bu Latifah, kasih contoh isimnya inna, Bu. Isim inna Inna apa? Inna tobi batun tobi batan ya. Ibu mau ngomong apa, Bu? Sesungguhnya apa? Sesungguhnya Inna dokter itu rajin. Oh, dokter apa? Dokternya satu apa banyak? Satu. Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Ya, coba gimana? Inna. Oh ya udah laki-laki aja. Inna tobiban. Inna tobiban. Kalau udah pakai al nggak boleh pakai tanwin lagi. Inna tobiba. Inna tobiba mujtahidun. Mumtaz ya. Inna tobiba mujtahidun. Sesungguhnya dokter itu rajin. At-tobiba mansub karena sebagai isimnya inna. Baik. Selanjutnya kasih contoh naat yang mansub, Bu. Lewat Ustaz. Lewat, misal saya kasih bantuan ya. Kita bilang, saya melihat dokter yang rajin gimana? Ro'aitu at-tabiba al-mujtahida. Nah, mumtaz ya. Kenapa al-mujtahida? Karena dia sifat untuk tabiba dan tabiba maf'ul bi mansub, maka dia harus ikutan mansub. Baik, mumtaz, barakallahu fiik. Wa jazakillahu khairan. Wa fik. Barakallahu. Baik.
Selanjutnya adalah Pak Reza. Pak Reza, tolong kasih contoh atof yang mansub. Matufnya yang mansub. Akaltu al-arza wasamaka wasalatota. Taib. Akaltul arza wasamaka wasalatota. Saya makan apa? Nasi dan apa tadi? Dan ikan samaka. Dan ikan dan salato apa salato? Salat. Salat ya, taib, mumtaz. Jadi itu contoh maktufnya mansub. Kenapa mansub? Karena ngikutin al-arza. Al-arza maf'ul bih mansub. Mumtaz. Satu lagi, taukid. Taukid yang mansub. Ro'ai itu Zaidan nafsahu. Ra'aitu Zaidan nafsahu, mumtaz ya. Ra'aitu Zaidan nafsahu. Saya melihat Zaid nafsahu, dirinya. Mumtaz. Barakallahu. Satu lagi deh, tanggung. Diborong badal. Badal yang mansub. Ra'aitu Zaidan sayyaratahu. Ra'aitu Zaidan sayyaratahu. Mumtaz ya. Ra'aitu Zaidan sayyaratahu. Mumtaz. Barakallahu fiik. Wa jazakallahu khaira. Jadi demikian ya, ini ringkasan dari apa yang akan kita bahas besok insyaallah taala, mulai besok, yaitu isim-isim meninsabkan apa saja. Nanti kita bahas satu persatu ya. Ke-15 pembahasan ini. Baik, ya. Silakan kalau ada pertanyaan boleh tunjuk tangan atau ditanya via chat ya. Kita baca dulu yang pertanyaan di kolom chat ya. Pak Andri bertanya, Ustadz berarti tamis dan badal mirip ya? Iya benar. Tamis sama badal mirip. Tapi bedanya, pertama, badal itu tawabi. Jadi kalau badal itu bisa marfu, bisa masuk, bisa majrur. Itu perbedaan paling kentara. Badal bisa marfu, bisa masuk, bisa majrur. Sedangkan tamis wajib mansub. Jadi tamis wajib mansub. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, kalau badal harus ada domirnya di ujungnya. Harus ada domirnya di ujungnya. Ya. Jadi harus ada domirnya kembali. Misalnya tadi nafa'ani Zaidun maluhu, ya. Nafa'ani Zaidun maluhu. Adapun tamis dia nggak perlu, ya. Nggak perlu pakai domir. Langsung aja. Misalnya tadi ada ibu yang ngasih contoh ana aksaru minka malan. Ana akramu minka aban. Jadi itu dua perbedaan paling jelas. Yang pertama, badal itu bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur, sedangkan tamis wajib mansub. Yang kedua, badal itu butuh diakhiri domir yang kembali kepada mubdalnya, sedangkan tamis nggak perlu, langsung aja mansub dia. Baik. Contoh maf'ul ma'a misalnya tadi karena ciliwung jadi nggak kelihatan harokatnya ya. Baik, yang bisa diharokatin aja. Misalnya sirtu wan nila. Sirtu wan nila. Saya berjalan bersama Sungai Nil. Maksudnya saya berjalan menyusuri Sungai Nil, saya mah jalannya pakai kaki, Sungai Nil jalannya dengan mengalir. Atau misalnya kita mengatakan, kita kan kalau naik mobil tuh kayaknya bulan ngikutin kita gitu ya. Kita katakan sirtu wal qamara. Saya berjalan bersama bulan. Ya, atau kita berjalan karena diterangi oleh terang bulan. Maka kita katakan sirtu wal qamara. Ini contoh maf'ul ma'ah. Ini contoh maf'ul ma'ah yang disepakati. Adapun maf'ul ma'ah yang tidak disepakati, misalnya kita mengatakan ya, ja'a Zaidun wa Aliyan. Ja'a Zaidun wa Aliyan. Zaid telah datang bersama Ali, ya. Zaid telah datang bersama Ali. Ini boleh juga, meskipun banyak juga yang nggak membolehkan kalimat seperti ini. Ja'a Zaidun wa Aliyan. Zaid telah datang bersama Ali. Ini contoh maf'ul ma'ah. Baik. Badal ghalat itu badal salah ngomong. Sama kayak kita bilang, kita mau ngomong apa gitu misalnya. Tapi mungkin karena kita lagi kepikiran tentang dia, yang disebut malah dia. Seperti tadi, sebenarnya kita mau ngomong ra'aitul farosa. Itu ada kuda tuh. Ya. Tapi entah kenapa yang disebut malah Zaid, tuh ada Zaid. Padahal yang lewat depan kita adalah kuda. Ini namanya badal ghalat, badal salah ngomong ya. Mungkin kalau kita pakai kali ya.
itu ada Zaid, kuda maksudnya tuh, lihat gitu. Jadi itu namanya badal ghalat. Nah, badal ghalat ini memang badal yang nggak mungkin ada di kitab ya. Badal ghalatnya hanya ada di ucapan. Jadi kita ngoreksi ucapan kita, itu namanya badal ghalat. Baik. Ya, sepertinya Pak Nasruddin mau nanya nih. Silakan Pak Nasruddin. Assalamualaikum, Cang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang tadi isim la ya. La itu seperti amalnya inna, yaitu tansibul isma wa tarfaul khobar. Jadi dalam kalimat syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ilaha itu sebagai isim la. Iya, betul. Khobarnya itu Allahu apa ini sebagai mustasna, Ustaz? Illa kan setelah illa. Baik, nanti insya Allah di babnya kita bahas, cuma untuk muqaddimah, la ilaha illallah itu asalnya la ilaha haqqun illallahu. Jadi khobarnya adalah hakun, Pak. Dibuang dia khobarnya. Karena Allahu adalah badal. Allah itu badal dari hakun yang dibuang. Jadi seperti itu. Jadi asalnya dari la ilaha illallah. Ini banyak di kitab-kitab akidah dibahas ya. Jadi makna dari la ilaha illallah, kan makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah kan. Tidak ada sesuatu yang disembah dengan hak, dengan layak, dengan patut kecuali Allah. Maka makna dari la ilaha illallah, la ilaha haqqun illallahu ya. Nanti insyaallah di badalnya dibuang. Ya. Jadi Allah ini sebagai badal ya. Ya, sebagai badal dari haqqun yang dibuang ya. Baik. Badal sebagai haqqun. Baik, jazakallahu khairan. Wa iyyak, jazakallahu khairan. Kemudian selanjutnya Pak Edi. Silakan Pak Edi, pertanyaannya. Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lafadz ini tadi, yang bab taukid ya. Wa yakunu bi al-fadhin ma'lumatin. Ma'lumatin tadi dia apa, Ustaz? Na'at. Na'at ya? Iya. Ke al-fadhin ya? Iya kan, sama-sama nakirah kan. Al-fadhin nggak ada alnya, ma'lumatin juga nggak ada alnya. Sama-sama majrur, dan sama-sama mu'annas kan. Kan al-faz itu jamak taksir dihukumi mu'annas. Makanya bi al-fadhin. Jamak dari lafaz kan. Kan ada kaidah setiap jamak taksir li ghairil akil dihukumi mufrad mu'annas. Makanya bi al-fadhin ma'lumatin. Baik. Al-fadhin ya. Iya. Jazakallah. Baik, ya baik. Nah, demikian ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.